Itulah kenapa para ulama menyatakan bahwa seseorang itu masuk ke dalam surga itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi derajat mereka di surga itu disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan, yang itu menjadikan derajat keimanan mereka berbeda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuh ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa tahhir a'malana minar riya'. Amma ba'du. Bapak dan Ibu rahimani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita senantiasa memuji dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya. Dan di antara nikmat yang Allah karuniakan kepada kita adalah nikmat kembali bisa berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu. Ini adalah 3 kenikmatan yang sangat agung yang mungkin kita terlalaikan darinya. Yang pertama, berkumpulnya kita di masjid, di antara masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, ini adalah nikmat yang sangat besar karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang hatinya itu senantiasa tergantung dengan masjid, ingin kembali datang ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk apapun ibadah itu, termasuk belajar, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan berikan perlindungan kepada mereka di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini adalah nikmat yang sangat agung dan kita berharap kepada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita pahala yang agung ini. Yang kedua adalah kita berkumpul karena Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dijanjikan pahala yang besar. Ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala nanti akan juga memberikan perlindungan di Yaumil Mahsyar yang tidak ada perlindungan pada hari itu kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana orang-orang ini disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berkumpul karena Allah, mereka berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah nikmat mendapatkan belajar. Ini juga kenikmatan yang sangat besar. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang dia menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya dengan sebab dia belajar itu jalan menuju surga. Ini nikmat yang nampak. Nikmat yang lainnya banyak. Hidayah, kesehatan dan seterusnya. Yang seluruhnya semestinya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atasnya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya, para sahabat-sahabatnya serta yang mengikuti mereka dengan baik hingga datangnya hari kiamat. Bapak dan Ibu rahimanallah wa iyyakum ajmain. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang hadis yang terkait dengan iman. Ada 2 hadis setidaknya dari kitab 40 hadis tentang akidah dan tauhid yang insyaallah taala akan disampaikan pada pertemuan kali ini. Hadis yang pertama adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu ada 70 sekian cabang. Nabi tidak menyebutkan secara persis angka belakangnya berapa, tapi dengan menyebut bid'un.
Bid'un itu satu bilangan antara 3 sampai 10. 3, 7, kalau langsung 7, 3, 4, 5, 6, 7, 8 atau 9 itu bid'un. Jadi ada 70 sekian cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Yang paling utamanya adalah ucapan la ilaha illallah. Ya, dia adalah ucapan la ilaha illallah. Ini adalah cabang iman yang paling pokok, bahkan dia adalah pondasi dari keimanan itu sendiri. Cabang-cabang iman yang lainnya itu berdiri di atas kalimat la ilaha illallah. Sehingga ketika kalimat la ilaha illallah ini tiada, maka cabang-cabang iman yang lainnya pun menjadi tiada, tidak ada artinya. Ya. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Dan cabang iman yang paling rendah itu adalah menghilangkan gangguan dari jalan, menghilangkan sesuatu yang mengganggu di jalan, mungkin paku, mungkin beling, mungkin duri, mungkin ranting dan yang semisalnya. Ya, menghilangkan gangguan di jalan ini masuk kategori iman. Ya. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu termasuk bagian dari iman. Ya, rasa malu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim tentunya dengan derajat yang sahih di dalam sahihnya. Ya, Bapak dan Ibu rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita bahwa iman itu memiliki banyak sekali cabang-cabang. Ya, ada yang besarnya, pokoknya, pondasinya yaitu berupa ucapan la ilaha illallah, ada yang paling rendahnya. Beliau mencontohkan dengan amal yang paling ringan yaitu menghilangkan gangguan dari jalan. Bapak dan Ibu rahimanallahu wa iyyakum ajmain. Ada beberapa faidah yang disampaikan oleh para ulama. Di sini saya sebutkan ada 7 atau 8. Yang pertama, bahwasanya iman itu adalah ibaratun an syara'i ad-din kulliha. Bahwa iman itu adalah satu ungkapan yang mewakili agama ini, syariat agama ini seluruhnya tanpa kecuali. Baik itu berupa amal-amal hati ataupun amal-amal anggota badan ataupun amal dengan lisan. Maka seluruh perbuatan kita ya, yang diharapkan padanya ada pahala itu adalah bagian dari iman, baik itu ucapan atau perbuatan ataupun anggota badan, perbuatan anggota badan ataupun perbuatan hati. Ya, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 contoh dari cabang-cabang iman dan ini mewakili aktivitas kita seluruhnya. Yang pertama adalah qaulu la ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa termasuk kategori iman itu adalah ucapan seorang hamba. Yang kedua adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan gangguan di jalan. Ya, menyingkirkan tentunya dengan perbuatan, maka menunjukkan bahwa perbuatan badan itu masuk kategori iman. Dan yang ketiga adalah malu. Malu itu adalah perbuatan hati. Ya, sesungguhnya yang malu itu hati, walaupun kadang-kadang nampak di wajahnya, jadi gugup, jadi deg-degan, jadi merah mukanya dan seterusnya. Tetapi pada hakikatnya sebenarnya malu itu adalah perbuatan hati. Nah, dari sinilah diantaranya, ya, para ulama menyebutkan tentang definisi dari iman. Bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, perbuatan dengan anggota badan, kemudian termasuk amal hati. Amal hati itu diantaranya adalah keyakinan. Ya. Maka Bapak dan Ibu rahimanallahu wa iyyakum ajmain, iman itu tidak akan pernah sempurna kecuali 3 hal ini ada. Ya. 3 hal ini ada, yaitu adanya ucapan, adanya perbuatan, dan adanya amal hati. Termasuk diantaranya adalah keyakinan. Jika salah satu dari 3 bagian ini hilang secara keseluruhan, maka dia tidak lagi disebut iman. Ya. Misalnya hilang ucapannya. Misalnya hilang ucapan la ilaha illallahnya, maka tidak bermanfaat amal badannya, tidak bermanfaat amal hatinya. Atau hilang amal hatinya, hilang keyakinannya, maka tidak bermanfaat pula ucapannya, tidak bermanfaat pula anggota badannya.
Atau yang ketiganya, dia meyakini, dia mengatakan, tapi dia tidak memiliki amal apapun. Tidak memiliki amal apapun. Maka sama saja, itu juga tidak bermanfaat. Ya, maka iman harus terkandung padanya 3 hal ini. Ada berupa amal hati, yaitu berupa keyakinan, cinta, mahabbah, takut, dan seterusnya. Kemudian harus ada ucapan, yaitu mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, karena ini adalah pokoknya. Dan yang ketiga harus dibuktikan dengan anggota badan. Dan ketiga-tiganya harus ada, tidak bisa dipisahkan salah satunya. Ya, Bapak dan Ibu rahimanallah ya ajmain. Mungkin ada terlintas dalam pikiran kita, ngapain sih kita membahas definisi iman? Ya udahlah, pokoknya iman itu kayak gitu aja sudahlah. Nggak usah dibahas. Bapak dan Ibu rahimanallah ya ajmain. Pembahasan tentang definisi iman ini sesungguhnya sangat penting. Ya, sesungguhnya sangat penting karena kita tahu segala sesuatu itu harus dikembalikan kepada istilah dari sesuatu itu sendiri. Ya. Saya ambil sebuah contoh. Ada beberapa golongan yang dikategorikan oleh para ulama sebagai golongan yang menyimpang dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan sebab mereka memberikan definisi iman yang salah. Misalnya, ada golongan yang para ulama menyebutnya sebagai golongan Murji'ah. Golongan Murji'ah ini mengatakan bahwa iman itu bisa jadi berupa keyakinan saja. Ini yang Murji'ah yang paling ekstrimnya. Jadi cukup yakin mengenal Allah itu ada, itu disebut mukmin. Dia nggak beramal sama sekali, nggak ada masalah. Ya. Ini ada beneran, dan ini konsekuensinya buruk sekali, karena Fir'aun pun nanti bisa dikatakan orang beriman, dan itu ada beneran. Saya pernah mendengar sendiri ceramahnya orang Mesir yang mengatakan Fir'aun itu dia beriman, dia dosen di Azhar, dia mengatakan Fir'aun itu beriman, karena Fir'aun itu meyakini bahwa satu-satunya ilah yang berhak diibadahi itu adalah Tuhannya Nabi Musa dan Tuhannya Nabi Harun. Ya. Nah, kalau berdasarkan iman itu hanya keyakinan saja, berarti Fir'aun beriman. Terus ditanya oleh pembawa acaranya, terus bagaimana dengan ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Fir'aun itu berada di dalam neraka? Maka dia jawab, ya dia masuk ke dalam neraka karena dosa-dosanya dia. Pada akhirnya dia nanti akan keluar dari neraka. Tentu ini keyakinan yang jauh sekali. Ya. Apa sebab penyimpangannya? Karena dia salah dalam mendefinisikan iman. Kemudian juga ada yang mengatakan bahwa iman itu hanya keyakinan dan ucapan saja, tidak termasuk perbuatan. Nggak ada amal sama sekali, itu nggak apa-apa. Yang penting dia pernah mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia yakin la ilaha illallah itu benar. Ya. Dan ini juga banyak yang seperti ini. Sehingga dia meyakini bahwa iman itu tidak akan pernah rusak dengan sebab perbuatan dosa apapun. Ya, tidak berkurang sama sekali malahan. Maka mereka bisa mengatakan bahwa imannya Abu Bakar As-Siddiq, imannya Jibril alaihi salatu wassalam itu sama dengan imannya orang yang melakukan banyak dosa dan tidak pernah sholat sama sekali, tetapi dia masih mengucapkan la ilaha illallah dan meyakini la ilaha illallah itu benar. Tentu ini juga kesalahan yang fatal. Ya, kalau gitu ya gimana? Masa Abu Bakar sama malaikat Jibril dikatakan dengan imannya sama sempurnanya dengan orang yang sama sekali tidak pernah sholat? Tentu ini juga sebuah keyakinan yang salah. Ya. Ada juga yang mengatakan bahwa amal itu dia berada di luar iman, tetapi dia menjadi syarat. Kalau syarat itu sesuatu yang ada di luar sebuah perbuatan, tetapi kalau dia tidak ada, maka perbuatan itu dianggap tidak ada. Namanya juga syarat. Ya. Maka orang yang seperti ini akhirnya terjatuh kepada pemikiran untuk mengkafirkan para pelaku dosa besar. Atau yang sering dikenal dengan orang-orang Khawarij. Ya, ini muncul pada zaman akhir-akhir zaman para sahabat. Ya. Maka siapa yang meninggalkan satu bagian dari amal, itu menurut mereka keluar dari Islam. Atau siapa yang melakukan satu di antara satu perbuatan dosa besar, dan perbuatan dosa besar itu menghilangkan sebagian dari keimanan, maka mereka dianggap juga keluar dari Islam.
tentu ini juga pandangan yang salah jauh. Ya. Maka kembali mengembalikan pengertian iman sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadis ini, bahwa iman itu adalah berupa ucapan, berupa perbuatan hati, diantaranya adalah keyakinan, dan juga perbuatan anggota badan. Ini adalah sesuatu yang ternyata penting untuk kita pahami, bahwa tiga hal ini harus ada dan tidak bisa dipisah-pisahkan antara satu dengan yang lainnya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, Bapak dan Ibu rahimanallah wa iyyakum ajmain, anna a'la syara'il iman wa fara'idhuhu syahadatu an la ilaha illallah. Wa fara'idhuhu syahadatu an la ilaha illallah bi ikhlasin wa yaqinin. Bahwasanya syariat iman yang paling tinggi dan dia menjadi fardunya, dia menjadi pokoknya, dia menjadi perkara yang paling wajibnya, itu adalah persaksian la ilaha illallah. Ya, mengucapkan la ilaha illallah, mempersaksikan la ilaha illallah bi ikhlasin wa yaqinin, dengan keikhlasan dan dengan keyakinan. Ya. Bapak dan Ibu rahimanallah wa iyyakum ajmain. Mungkin kita perlu ingatkan lagi bahwa makna syahadah itu bukanlah semata-mata apa? Bukanlah semata-mata mengucapkan. Ya. Karena persaksian syahadah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala, itu harus terkandung di dalamnya tiga hal. Ya. Yang pertama adalah ucapan. Ya, ucapan itu masuk bagian dari syahadah, persaksian. Yang kedua, dia harus memiliki ilmu. Ya, dia harus memiliki ilmu. Ya, dia mengetahui makna la ilaha illallah, dia mengetahui konsekuensi dari la ilaha illallah. Dia tahu kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka dia harus mengikhlaskan semua ibadah itu hanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Dia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah satu-satunya yang menciptakan, satu-satunya yang menguasai, satu-satunya yang mengatur alam semesta, dan seterusnya. Ya. Jadi harus ada ucapan, harus ada apa? Ilmu, ya. Dan ilmu itu yang mendasari keyakinan, karena tidak ada keyakinan tanpa ada ilmu. Dan yang ketiga, itu harus ada perbuatan itu sendiri. Ya. Harus ada amal. Sebagaimana seseorang yang dipanggil sebagai saksi, sebagai syahid ke pengadilan, ya dia harus datang ke pengadilan, dia harus memberikan kesaksian, dan dia harus mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi yang diminta oleh pengadilan, yang dia diminta untuk menjadi saksi padanya. Maka syahadah itu tidak semata-mata ucapan. Ya. Bi ikhlasin, dengan keikhlasan, karena ya kalau mengucapkan la ilaha illallah tidak ikhlas, tidak mengharapkan pahala di sisi Allah, ya tentu tidak manfaat. Karena setiap amal harus dibangun dengan atau dibangun di atas keikhlasan. Wa yakinin, dan dengan keyakinan. Ya, tadi sudah disampaikan tentang keyakinan. Yang ketiga, faedah dari hadis ini, anna imatata al-adha an tariqin nasi minal iman. Bahwasanya menghilangkan gangguan di jalan, ya, yang biasa dilalui oleh manusia, itu termasuk kategori iman. Ya. Bapak dan Ibu rahimanallah wa iyyakum ajmain. Dalam hadis ini disebutkan bahwa menghilangkan gangguan di jalan itu adalah iman yang paling rendah. Ya, iman yang paling rendah. Tetapi penunjukan bahwa iman yang paling rendah itu bukan berarti menghilangkan keutamaan darinya. Ya. Karena dalam banyak keterangan justru umat ini, kebanyakan yang memasukkan umat ini ke dalam surga itu adalah amal-amal yang kecil. Ya, kebanyakannya. Makanya di antara hadis yang menunjukkan tentang hal ini bahwasanya Nabi SAW menyatakan, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah bi syajaratin qata'aha kanat yu'dhi al-mu'min. Sungguh aku telah melihat seseorang yang dia mondar-mandir jalan-jalan di surga sesuka dia, sesuka hatinya. Dengan sebab apa? Dia memotong, mematahkan satu dahan yang dahulu mengganggu jalannya orang-orang yang beriman. Dalam hadis yang lainnya, Nabi SAW menceritakan tentang seorang lelaki yang dia melewati sebuah jalan, kemudian ada duri yang melintang di jalan ini. Lalu dia mengatakan, wallahi la anhiyanna hadha hatta la yu'di al-mu'min.
Demi Allah, aku benar-benar akan hilangkan duri ini agar duri ini tidak mengganggu jalannya orang-orang yang beriman. Dengan sebab itu Allah ampuni semua dosa-dosanya. Maka menunjukkan dia iman yang paling rendah ini tidak menjadikan amal itu tidak memiliki keutamaan atau keutamanya adalah keutamaan yang kecil, enggak. Ya. Karena keutamaan amal itu tergantung dengan keikhlasan ketika dia melakukan amal itu. Makanya Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala beliau menyatakan, ya, kam min amalin kabirin yusaghiruhu an-niyah atau tusaghiruhu an-niyah. Betapa banyak amal-amal yang besar tetapi dia menjadi kecil keutamaannya, menjadi kecil pahalanya disebabkan niat. Wa kam min amalin saghirin, ya, tu'adzimuhu aw tu'dhamuhu an-niyah. Dan betapa banyak amal-amal yang kecil dan dengan sebab niat dia memiliki pahala yang sangat besar. Maka penjelasan tentang cabang-cabang iman ini bukan berarti kita meremehkan amal-amal yang disebut sebagai amal-amal yang tingkatan rendah dalam keimanan. Ya. Karena yang menentukannya adalah apa? Keikhlasan. Walaupun tentu saja bahwa amal-amal yang ringan atau cabang-cabang iman yang rendah ini tetap harus dibangun di atas la ilaha illallah. Karena dia adalah yang paling utamanya. Tidak ada la ilaha illallahnya, maka yang lainnya tidak ada artinya. Ya. Ini yang ketiga, Bapak dan Ibu rahimanallah wa iyyakum ajmain. Yang keempat, annal haya'a minal iman. Bahwasanya rasa malu itu termasuk keimanan. Dan rasa malu ini sangat penting bagi seorang mukmin. Karena rasa malu inilah yang akan mencegah seorang mukmin untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Ya. Misalnya bapak-bapak nih, kalau siang-siang suruh keluar rumah, ya, jam 10 pagi misalnya, keluar dari depan rumahnya, dari dalam rumahnya hanya memakai celana kolor. Celananya nggak sampai terbuka auratnya sih, sampai bawah lutut, kemudian sampai ke batas perutnya. Jadi aurat yang besarnya nggak nampak. Kira-kira bapak malu nggak? Walaupun binaragawan kayaknya malu juga ya. Ya kecuali yang rasa malunya udah nggak ada, itu beda lagi itu. Tetapi secara umum dia pasti akan malu. Walaupun itu sebenarnya melanggar syariat nggak? Melanggar syariat nggak? Enggak, itu karena dia bukan aurat. Dia bukan aurat. Tetapi rasa malu itu menjaga dia dari melakukan perbuatan yang dalam pandangan manusia secara adat, ya, dia dianggap sebagai sesuatu yang rendah, sesuatu yang memalukan. Karena kalau jalan-jalan cuma pakai baju itu doang pasti akan dibilang nggak punya malu. Ya. Dan Bapak dan Ibu rahimanallah ya ajmain, sering diantara kita itu melarang anak-anak kita ketika mereka malu. Udah ayo jangan malu-malu, jangan malu-malu. Ini sesuatu yang salah ya. Karena sesungguhnya malu itu seluruhnya adalah baik. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW, al-haya'u kulluha khair. Malu itu seluruhnya adalah baik. Dalam riwayat yang lainnya Nabi SAW menyatakan, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan. Maka kalau misalnya anak itu malu, ya biarin. Ya, biarin kan. Malu itu adalah kebaikan. Tetapi di sini kita juga harus membedakan antara malu dengan sikap pengecut. Beda ya. Pengecut itu bukan malu. Nah, kalau sikapnya adalah sikap yang pengecut, yang kita harus ajarin agar anak ini menjadi seorang yang pemberani, agar anak ini menjadi seorang yang tidak penakut. Karena beda antara malu dengan pengecut, bukan berani. Pengecut itu lawannya penakut ya. Kalau penakut itu kesannya nanti takut hantu gitu. Ini maksudnya misalnya dia kalimat pengecut kayaknya kurang tepat ya, terlalu negatif ya. Kelemahan hati kali ya. Nggak pedean gitu maksudnya. Dan juga harus dibedakan antara rasa malu dengan kalau dalam bahasa Arabnya memang disebut dengan kebodohan. Ya, misalnya begini. Ada seseorang yang dia malu bertanya tentang perkara agama. Ini bukan malu itu, tetapi itu adalah kelemahan, itu adalah kebodohan. Ya, itu bukan malu. Coba kamu tanya langsung. Misalnya ada seorang akhwat, dia punya masalah dengan haidnya misalnya. Malu dia mau bertanya sama ustaz. Nah, ini bukan malu, ini kelemahan namanya. Ya. Makanya
itu tidak masuk kategori malu, itu adalah masuk kategori lemah. Bahkan para sahabiah Nabi SAW itu mereka bertanya tentang bagaimana cara membersihkan haid secara rinci kepada Rasulullah SAW. Sampai akhirnya Rasulullah SAW yang malu untuk menjelaskannya. Kemudian nyuruh Aisyah untuk menjelaskannya. Ya, karena sudah terlalu rinci. Bertanya tentang bagaimana cara membersihkan darah atau sisa darah yang misalnya ada yang masih tersisa nempel gitu. Terlalu rinci kalau harus menjelaskannya. Rasulullah malu. Maka Rasulullah meminta Aisyah untuk menjelaskannya, lalu dijelaskan oleh Aisyah. Jika Aisyah itu mempraktekkan yang mengambil kapas, kemudian dipraktekkan tentunya dengan tangannya atau dengan yang lainnya. Ya. Nah, Bapak dan Ibu rahimanallah ya kumajmain, bahkan sahabiah itu tidak malu untuk bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah wanita itu harus mandi kalau dia mimpi basah. Ini mungkin malu ya kan? Tetapi kalau terkait dengan ilmu, maka sebenarnya nggak boleh malu. Tinggal ya pertanyaannya dikemas lah ya, biar nggak terlalu vulgar misalnya. Ya dikemas seperti itu. Ya. Maka harus dibedakan. Kalau malu itu seluruhnya adalah kebaikan. Karena malu itu adalah rasa yang ada di dalam hati kita yang dia mencegah kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah dan hina. Ya. Adapun tentang ilmu, kebenaran dan seterusnya, maka ya nggak malu. Ya. Mengakui kesalahan itu nggak perlu malu, karena itu sebenarnya kelemahan kalau tidak berani mengakui kesalahan. Berani mengakui kesalahan itu pemberani. Ya. Maka kalau anak-anak kita ngaku melakukan kesalahan, itu jangan dihukum. Ya, jangan dihukum. Orang yang mengakui melakukan kesalahan itu jangan dihukum, justru dia harus diapresiasi. Karena itu adalah kebenaran, itu adalah kebaikan. Ya. Itu yang keempat. Yang kelima, ya. Tafawutul a'mali as-salihah fi maratibiha minal iman. Faminha ma yakunu fi a'la maratibil iman wa minha ma yakunu fi adnaha. Ya. Yang berikutnya adalah berbeda-bedanya, bertingkat-tingkatnya amal-amal yang saleh. Ya. Beda-beda tingkatan, termasuk tingkatan-tingkatannya di dalam iman. Ya. Ada amal-amal yang dia menjadi pondasi dari iman. Kalau amal itu tidak ada, maka tidak manfaat apa yang ada setelahnya. Seperti tadi, qaulu la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Ya. Maka bertingkat-tingkat. Demikian juga pahala yang didapatkan dari amal-amal itu juga bertingkat-tingkat. Ya, bertingkat-tingkat tentunya. Ada amal-amal yang begitu besar pahalanya, seandainya sama-sama ikhlas gitu. Ada amal yang di bawah itu pahalanya. Ya. Demikian juga yang didapatkan oleh seseorang dengan amal yang sama, itu juga bisa jadi berbeda di dalam tingkatan pahala yang dia dapatkan karena adanya perbedaan keimanan yang ada di dalam hatinya. Makanya amal yang dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW dengan jenis amal yang sama itu tidak akan sama dengan amal yang kita kerjakan. Kenapa? Apa yang membedakannya? Yang membedakannya adalah iman yang ada di dalam hati mereka. Maka seseorang yang sholat 2 rakaat di shaf yang sama dan seluruh gerakannya sama, seluruh bacaannya sama, itu juga bisa jadi tingkatannya berbeda pahalanya antara yang satu dengan yang kedua. Apa yang membedakannya? Iman yang ada di dalam hatinya. Makanya sebagian kaum salaf mereka mengatakan masabaqana Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bi kasratis sholati wasiyah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu tidak mendahului kita dalam banyaknya amal-amal, dalam banyaknya pahala-pahala amal, dengan banyaknya melakukan sholat dan banyaknya melakukan puasa. Ya. Karena ya bisa jadi ada orang yang belakangan sholatnya lebih banyak, mungkin nggak? Ya mungkin. Ada yang puasanya lebih banyak, mungkin ya sangat mungkin. Ya. Kemudian beliau menyatakan walakin ma waqara fil qalbi. Akan tetapi dengan sebab apa yang ada di dalam hatinya. Itulah kenapa para ulama menyatakan bahwa seseorang itu masuk ke dalam surga
itu adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi derajat mereka di surga itu disebabkan amal-amal soleh yang mereka kerjakan, yang itu menjadikan derajat keimanan mereka berbeda. Azan, sudah azan ya? Azan dulu. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ya, faedah yang keenam adalah keutamaan persaksian tauhid la ilaha illallah, dan bahwasanya persaksian ini adalah cabang iman yang paling utama. Tadi sudah cukup panjang penjelasannya. Dan yang ketujuh adalah masuknya amal soleh di dalam definisi iman. Ya, tadi juga sudah disampaikan di awal. Hadis yang berikutnya, Bapak dan Ibu rahimahullah yakum ajmain, adalah hadis tentang nafyul iman, hadis tentang penafian, peniadaan iman. Ya. Nanti akan dijelaskan peniadaan di sini ya. Atau sekarang saja, Bapak dan Ibu rahimahullah yakum ajmain. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan bahwa iman itu bisa ditiadakan pada seseorang. Ya, sehingga disebut dengan nafyul iman. Dikatakan misalnya seseorang tidak beriman, ya, la yu'minu ahadukum. Ya, ini banyak sekali hadis-hadis yang seperti ini. Maka menafikan iman di dalam hadis-hadis itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama itu adalah menafikan iman secara keseluruhan. Artinya imannya hilang sama sekali, tidak tersisa. Ini yang pertama. Yang kedua, nafyul iman dengan menafikan, meniadakan kesempurnaan iman. Ya. Jadi imannya masih ada, tetapi berkurang, tidak sempurna. Maka sering para penerjemah dengan mengatakan tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Karena yang dinafikan adalah kesempurnaannya. Hadisnya, ya, di antara hadis yang menunjukkan adanya penafian keimanan itu adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan disepakati oleh keduanya kesahihannya, atau hadis muttafaqun alaih, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Ya, tidaklah seseorang itu berzina ketika dia berzina sedangkan dia adalah seorang mukmin. Wala yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min, dan tidaklah seseorang itu minum khamr, ya, ketika dia minum khamr itu dia dalam keadaan mukmin. Wala yasriqu hina yasriqu wa huwa mu'min, dan tidaklah seseorang itu mencuri ketika dia mencuri itu dia dalam keadaan seorang mukmin. Wala yantahibu nuhbatan yarfa'un nasu ilaihi fiha absarahum wa huwa mu'min, dan tidaklah seseorang itu merampok seseorang yang terpandang di hadapan manusia ketika dia merampok itu dalam keadaan mukmin. Ya, hadis ini Bapak dan Ibu rahimahullah wa iyyakum ajmain menyebutkan tentang dinafikannya keimanan pada seseorang ketika dia melakukan dosa-dosa. Ya. Ketika seseorang itu berzina, dia tidak dikatakan sebagai seorang mukmin. Ketika dia mencuri, dia tidak dikatakan mukmin. Ketika dia minum khamr atau dosa-dosa yang lainnya, merampok, korupsi dan seterusnya, itu tidak dikatakan sebagai seorang mukmin. Maka hadis yang seperti ini dan hadis-hadis yang lainnya yang semodel dengan ini, yang dinafikan padanya adalah kesempurnaan iman, bukan iman itu sendiri. Jadi imannya masih ada tetapi tidak sempurna. Lalu bagaimana kita membedakan antara ini menafikan keseluruhan iman dan ini menafikan atau meniadakan kesempurnaan iman? Bagaimana kita membedakannya? Lihat penjelasan para ulama. Ya, lihat penjelasan para ulama. Kalau kita memahami dengan pemahaman kita sendiri, ini berbahaya. Nanti bisa terjadi kecelakaan dalam akidah, seperti yang terjadi pada orang-orang Khawarij yang muncul pada akhir masa sahabat, pada masanya Ali bin Abi Thalib. Mereka di antara dalilnya adalah hadis ini. Sehingga mereka mengatakan orang yang berzina itu kafir, orang yang mencuri itu kafir, ini dinafikan imannya, dan seterusnya. Orang yang merampok itu kafir, ini hadisnya dinafikan, ditiadakan keimanan pada orang tersebut. Dan ternyata ini pemahaman yang salah. Ya, maka
agar kita tidak keliru kalau kita mendapatkan hadis-hadis dengan redaksi yang meniadakan keimanan pada diri seseorang, maka lihat penjelasan para ulama. Apakah ini yang dihilangkan itu kesempurnaan imannya atau yang dihilangkan apa? Keseluruhannya. Agar jangan sampai kita salah meyakini orang, oh mampu, saya nggak mau sholat di belakangnya. Oh, kenapa hadisnya ini? Oh ya tentu salah. Nanti kita malah terjerumus ke dalam kesalahan dalam akidah, dan ini berbahaya. Ya. Hadis ini Bapak dan Ibu rahimanallah wa yakum ajmain menunjukkan yang pertama nuqsanul iman birtikabil ma'asi, bahwa keimanan itu bisa berkurang dengan sebab seseorang melakukan kemaksiatan. Maka hadis ini menunjukkan bahwa iman itu bisa berkurang, terus berkurang, sehingga tidak tersisa di dalam diri seseorang keimanan kecuali sebesar dzarrah atau lebih kecil dari itu. Dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan innal imana la yakhlaqu ya fi suduri ahadikum kama yakhlaqu as-saw. Sungguh iman itu benar-benar pudar dari dalam diri seseorang di antara kalian sebagaimana pudarnya warna baju. Ya. Ini menunjukkan bahwa apa? Iman itu berkurang, bahkan bisa berkurang sama sekali sampai lebih ringan daripada seekor semut. Apa yang menyebabkannya berkurang? Dalam hadis ini disebutkan irtikabul ma'asi, melakukan maksiat-maksiat, melakukan dosa-dosa besar. Ya. Semakin banyak dosa yang dia kerjakan, maka semakin berkurang kesempurnaan keimanannya. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, annal jahra bil ma'siyati la yu'addu kufran. Bahwasanya seseorang yang dia melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, ini dalam hadis ini disebutkan merampok orang yang terpandang di hadapan manusia. Ya. Ini tidak masuk kategori kufur akbar. Artinya tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya. Seperti apapun dosa besar yang dia kerjakan, selama itu bukan kekafiran yang disepakati oleh para ulama bahwa orang yang melakukannya dia keluar dari Islam, atau itu bukan syirik akbar yang disepakati oleh para ulama, jika seseorang melakukannya maka dia keluar dari Islam, seperti apapun dosanya maka itu tidak akan mengeluarkan dari dairatul iman, dari wilayah keimanan, dia tidak akan keluar darinya selama dia tidak menghalalkan perbuatan maksiat tersebut. Dan ini termasuk salah satu prinsip dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah tidak mengkafirkan orang yang melakukan dosa-dosa besar seperti apapun dosa yang dia kerjakan, selama itu bukan kekufuran yang disepakati oleh para ulama atau kesyirik akbar yang itu disepakati oleh para ulama, yang jika itu dilakukan maka pelakunya keluar dari Islam. Ya. Maka di sini menunjukkan tentang rahmatnya, kasih sayangnya Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka itu sulit sekali untuk mengeluarkan seseorang dari iman. Bahkan seandainya dia melakukan kekufuran, perbuatan yang secara dalil syar'i menunjukkan itu adalah kekufuran, dalam redaksi hadisnya dikatakan perbuatan itu menjadikan pelakunya keluar dari Islam. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan seperti itu, tidak otomatis divonis sebagai orang kafir. Enggak. Kecuali dia mengatakan murtad, nah itu mah beda lagi. Gue pindah agama, nah itu mah orang yang paling bodoh juga tahu kalau dia keluar dari Islam. Tetapi kalau dari perbuatan dosa tidak. Karena kaum muslimin, ya Ahlus Sunnah itu sangat penyayang. Ya. Makanya para ulama menentukan adanya syarat-syarat dan agar syarat-syarat kalau seseorang melakukan perbuatan itu maka dia keluar dari Islam. Ada syarat, ada mawani namanya, ada penghalang-penghalang dari seseorang itu keluar dari Islam dengan sebab satu perbuatan tertentu. Ya, kalau bahasanya orang sekarang, syarat dan ketentuan berlaku, ya, tidak otomatis, ya, tidak otomatis. Ya, Bapak dan Ibu rahimanallah wa yakum ajmain, ya, dua faedah saja yang saya disampaikan dari hadis ini, bahwa iman itu bisa berkurang. Nanti juga akan disebutkan bahwa kalau iman itu bisa berkurang, maka iman itu juga bisa bertambah. Dan ini termasuk pokok dari keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa iman itu adalah perkataan, tadi keyakinan dengan hati, kemudian perbuatan dengan anggota badan, dia bertambah dan dia berkurang. Dia bisa bertambah sampai mencapai derajat yang hampir sempurna, dan dia bisa berkurang sampai tersisa sebesar biji sawi, atau bahkan bisa hilang sama sekali. Ya.
Bapak dan rahimanallah wa iyyakum ajmain. Barangkali ini yang bisa disampaikan pada pertemuan kita kali ini. Kalau ada pertanyaan, monggo dipersilakan. Sudah ada tadi ya. Sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Ini Ustaz izin bertanya. Ya, sudah dikirim pertanyaannya. Bagaimana sebagai seorang muslim dalam mensikapi konflik antara Iran versus ini maksudnya Iran dan AS versus Israel? Mohon penjelasannya, syukron wajazakillah. Ya, Bapak dan Ibu rahimanallah ya ajmain. Ada beberapa poin penting yang kita harus kita harus terapkan dalam kasus ini. Pertama, jangan mensibukkan diri dengan hal ini. Ya. Jangan kita menjadi pemburu berita untuk konflik ini. Ya. Kenapa demikian? Karena ini akan mensibukkan kita dari perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi kita. Ya, setiap hari buka beritanya ada terus soalnya kan. Berita terus. Ini menghilangkan waktu kita, menghabiskan waktu kita. Masih banyak hal lain yang jauh lebih bermanfaat daripada mencari berita tentang hal ini. Selain bahwa semakin kita mempelajari hal-hal yang seperti ini, baca banyak berita, banyak analisis dan seterusnya. Ini kepleset terus lidahnya. Maka itu hanya akan menambahkan rasa takut di dalam hati kita. Ya. Kita baca dengan sebab ini dolar naik jadi 17.000. Nanti kalau sekian ini nanti jadi 20.000. Nanti ada krismon yang kedua dan ya mana? Ya, menambahkan. Jadi kalau ada perkara-perkara yang besar, ini kan perkara-perkara besar ya. Maka kita jangan menganalisa sendiri, nyari berita sendiri dan seterusnya. Cukup dengerin penjelasan dari para ulama tentangnya. Karena ini akan lebih menenangkan. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menegur ya para sahabat waktu itu ya. Ketika berita tentang perkara yang menakutkan, itu mereka langsung menyebarkannya. Ya. Fa idza jaa amrun minal khaufi ada'u bih walau ruddu ila gimana? La yastambitul ladina. Ada yang ingat hadisnya? Ayatnya? Kita tanya ya. Ya, apabila datang berita kepada mereka perkara-perkara yang menakutkan, ada ubih, maka mereka langsung menyebarkannya. Kalau seandainya mereka mengembalikannya kepada orang yang berilmu, tentu orang yang berilmu itu akan beristimbat, ya, mengeluarkan kesimpulan-kesimpulan. Itu dalam surat ya, nanti kita cari ya. Nah, itu yang pertama. Ya. Yang keduanya, ya, Bapak dan rahimanallah ya ajmain, sebagian orang tergesa-gesa sehingga ketika melihat permusuhan Amerika dan Israel terhadap kaum muslimin, maka ujug-ujug mereka memihak kepada Iran. Ya. Maka kita harus tahu di sini bahwa Iran dengan Israel itu sama saja. Ya, sama-sama jahatnya. Ya, sama-sama jahatnya kepada kaum muslimin. Kalau orang Israel itu membunuh berapa ratus ribu orang di Gaza, maka orang-orang Iran itu membunuh jutaan kaum muslimin di Suriah, di Libanon, di Yaman, di Irak. Ya, Irak itu dulu hampir 65%-nya Sunni. Sekarang Bapak bisa cek di Irak itu cuma tinggal 15-20% Sunni. Tinggal di beberapa provinsi saja. Apa yang mereka lakukan? Ya, dibunuhin. Ya, digenosida. Dan itu diakui oleh PBB, diakui oleh Amerika. Siapa yang melakukannya? Orang-orang Syiah. Dan mereka melakukannya hanya karena mereka adalah ahlu sunnah. Ya, maka sama saja sih sebenarnya. Yang ini zalim, yang ininya zalim. Ya. Maka ya sudah, nonton aja. Kalau saya sih nonton aja. Ya.
nonton aja bagaimana ini, dan sambil kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin. Ya, melindungi kaum muslimin yang ada di sana atau melindungi kaum muslimin yang berada di sekitarnya. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan sebab konflik ini banyak yang mengecilkan perbedaan akidah antara Sunni dan Syiah. Ini juga salah. Sudahlah, kita tinggalkan dulu perselisihan antara Sunni dan Syiah. Ini adalah antara yang dolim dengan yang tidak, dengan yang didolimi. Ini dua-duanya dolim kok. Ya. Nah, perbedaan antara Sunni dan Syiah itu tidak bisa dikesampingkan hanya dengan sebab orang Syiah ini diperangi oleh orang Yahudi. Nggak bisa. Perbedaan akidah antara Ahlus Sunnah kaum muslimin dengan orang Syiah ini adalah perbedaan yang tidak akan pernah bisa bertemu. Tidak akan pernah bisa bertemu. Ya. Dan ini sendiri diyakini oleh orang-orang Syiah. Hanya orang Ahlus Sunnah saja yang mungkin sebagiannya, orang-orang awamnya itu terpengaruh dengan pemikiran orang yang hendak mendekatkan antara Sunni dengan Syiah. Ada orang-orang Syiahnya, itu mereka meyakini mereka nggak akan ketemu dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sampai mereka mengatakan apa? Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad itu tidak sama dengan Tuhan kami. Nah, bayangkan saja. Ini keyakinan yang paling pokok nggak? Yang paling pokok, dan itu di Indonesia sempat viral kalimatnya karena ditulis oleh salah satu tokoh Syiah di Indonesia. Sudah mati ya. Sudah mati. Ya, sampai seperti itu. Mereka melaknat Abu Bakar As-Siddiq dan mengatakan Abu Bakar As-Siddiq berada di dalam neraka. Sedangkan Ahlus Sunnah meyakini Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia yang terbaik setelah para nabi. Ya, kalau dari umat ini berarti setelah Rasulullah SAW. Bayangkan, jauh nggak? Ini nggak bisa ketemu. Belum masalah iman kepada takdir, belum masalah ilmu Allah Subhanahu wa taala, karena mereka meyakini Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadi. Ya. Kalau kita, ya jauh banget. Itu kan tidak ada bedanya antara mereka menyamakan antara Allah dengan makhluk akhirnya kan. Karena mereka mengatakan Allah tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah sesuatu itu terjadi. Makanya mereka tidak tahu. Mereka meyakini Allah itu tidak tahu kalau Jibril itu akan berkhianat ketika menyampaikan wahyu. Semestinya kepada Ali, tetapi disampaikan kepada Nabi Muhammad. Makanya mereka dalam sholatnya mereka mengatakan khana Jibril, khana Jibril. Bayangkan bagaimana mereka merendahkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka merendahkan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka memusuhi malaikat-malaikat Allah, mereka memusuhi para sahabat, mereka merendahkan Nabi dan seterusnya. Maka ini dua akidah yang tidak akan pernah bertemu antara akidahnya Ahlus Sunnah dengan akidahnya Syiah. Itulah kenapa banyak para ulama mengatakan Syiah itu bukan Islam. Ini bukan perkataan 1, 2, 3, 4, 5, 100 ulama, enggak. Bahkan mereka mengatakan, para ulama itu menyatakan Syiah itu di luar 72 dari golongan-golongan umat ini yang terpecah. Nabi mengabarkan umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan, 1 di surga, 72-nya di neraka. Syiah itu nggak masuk dalam kategori ini. Karena 72 ini, meskipun mereka diancam dengan neraka, mereka masih dalam dairatul Islam. Mereka masih berada di dalam wilayah Islam. Mereka masih muslim, cuma salah dalam akidah, salah dalam ibadah, sehingga mereka diancam dengan neraka. Tidak mesti langsung ya, tidak mesti. Mereka terancam untuk masuk neraka. Maka tidak bisa dikecilkan perbedaan antara akidah Sunni dengan akidah Syiah. Dan ini sepertinya memang dimanfaatkan oleh orang-orang Syiah untuk menunjukkan kehebatan Iran, untuk mencoba takrib, mendekatkan antara Sunni dengan Syiah. Dan ini semuanya adalah tipu dayanya mereka. Jadi yang pertama jangan sibuk, yang keduanya apa tadi? Biarin aja, kita nonton aja. Orang zalim sama orang zalim gelut kok, ya udah nggak usah ikut-ikutan. Yang ketiganya, jangan kecilkan antara apa? Akidahnya Sunni dengan akidahnya Syiah. Ya. Bapak dan Ibu rahimanallahu ajmain. Ya, ini saja. Ya, maka ini fitnah, dan insyaallah taala akhir dari fitnah ini adalah kebaikan bagi kaum muslimin insyaallah taala. Ya, saya sangat yakin sekali. Karena dari efek-efek yang ada itu sudah menunjukkan ada seperti itu ya. Ketika terjadi ini kemudian Iran menyerang negara-negara sekitar, itu saya membaca beberapa pendapat dari ahli di Saudi Arabia, itu menyatakan ini adalah bibit persatuan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena sekarang
Saudi Arabia, Pakistan, Turki, Qatar, Emirat, dan beberapa negara yang ada di Teluk, mereka bersepakat untuk membuat sebuah koalisi negeri-negeri Sunni. Ini Masya Allah, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Allah Ta'ala, kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.